Jadi untuk apa mau belajar banyak-banyak? Saya sudah hafal 30 juz macam gembira kan? Tetapi dia mau mengkaji, dia tidak hanya mau mengaji. Tujuannya ke sana. Syekh Darwis mengatakan, bahwa Islam itu bukan hanya orang Islam. Bahwa Islam itu tidak ada penipuan di dalam. Dalam Islam itu tidak ada yang kerja yang tidak ada faedah. Dalam Islam itu tidak ada melipat yang tidak ada kerja. Semua Islam itu adalah kebaikan dan Anda mesti maju dan maju. Kata Darwis kepada Muhammad Nabi yang sudah hafal 30 juz. Sudah hafal 30 juz, tapi dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Adik-adik semua yang dihormati, masalah tentang pelajaran, kalau boleh Anda mesti menguasai tentang pelajaran. Pelajaran apa? Saya sudah cerita, pelajaran yang dimasukkan oleh Islam adalah semua mata pelajaran. Perlu Anda rajin belajar. Apa yang Ustaz suruh untuk Anda belajar, Anda mesti belajar rajin dan smart. Rajin dan smart. Jangan hanya rajin saja, rajin dan smart. Tafsir, umpamanya, Anda juga mesti rajin belajar dan smart. Rajin saja tidak boleh, mungkin tidak paham, perlu smart. Biologi, wajib belajar, sama wajibnya dengan fisik, wajib belajar sama belajarnya dengan fisik. Matematik, wajib belajar sama wajibnya dengan ilmu yang lain, ilmu agama. Ahmed ke university, waktu itu dia bilang rata-rata akan mengambil 2 jurusan, agama dan sastra. Kata Dr. Siddiq. Asal orang luar itu masuk university kebanyakan waktu itu ambil jurusan agama dan sastra. Kalau inilah kita, siapa engineer-nya? Engineer itu orang lain. Kalau inilah kita orang Islam ini, siapa arsitek? Arsitek orang lain. Kalau inilah kita, siapa dokternya? Dokternya pun orang lain. Dan memang tidak diperhatikan waktu itu. Apabila disebut arsitek saja, pasti orang lain. Apabila disebut engineer, kebanyakan pun mereka orang lain. Apabila disebut dokter, kebanyakan orang lain. Tadi saya sudah cakap, dari tahun 78 baru sekarang ada pengarah perobatan sabang. Kalau memang Cina, dia Cina. Itu ilmu besar. Anda wajib belajar. Adik-adik semua yang dihormati, tahukah siapa pakar ilmu perobatan? Siapa? Ibnu Sina siapa? Orang apa? Orang Islam. Ilmunya diambil oleh orang lain, orang Islam sendiri diambil dari dia. Orang lain, orang non-Muslim semua yang belajar ilmu perobatan, semua menganggap Ibnu Sina sebagai ilmu perobatan. Tapi orang kita tidak mengambil kesempatan dari kepakaran orang kita sendiri. Ibnu Sina. Baru sekarang mulai pakai. Mulai itu, adik-adik rajin belajar semua subjek. Jangan pilih-pilih. Ini peranan Anda. Anda belajar, Anda mesti belajar mati-matian, rajin. Jangan lupa terakhir, dan itu yang paling penting, last but not least, smart. Untuk itu perlu mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji itu pandangan dakwah orang kita, orang lain. Ahli pikir kita, ahli pikir Malaysia. Ini peranan yang penting. Ada ini semua yang dihormati. Kadang-kadang kalau saya perhatikan kata-kata Dr. Siddiq Bapak dalam tulisannya itu, seolah-olah ilmu agama ini ilmu agama saja. Fisiknya bukan agama, etmetnya bukan agama, matematiknya bukan agama, biologinya bukan agama, semua itu agama. Anda mesti belajar. Inilah peranan
Tadi malam saya sudah sebut, Nabi mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada ma'an fa alaihi bil ilm." Barang siapa yang mau berjaya dalam hidupnya di dunia, wajib dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau berjaya di akhirat, wajib dengan ilmunya. Dan barang siapa yang mau berjaya di dunia dan akhirat, wajib dengan ilmu kedua-dua. Saya tanya adik-adik, Anda mau berjaya di dunia saja atau dunia akhirat? Mesti dunia akhirat. Kalau Anda mau berjaya di dunia akhirat, mesti dengan kedua ilmu bidang itu. Akademiknya Anda mesti kuasai, ilmu agamanya pun Anda mesti kuasai. Jadi Nabi dalam hadis tadi mengatakan agar kita mencari dua bidang keilmuan ini, agama dan dunia, atau duniawi dan ukhrawi. Anda mesti cari dan cari, belajar. Untuk mempelajari semua itu Tuhan suruh. Tadi malam saya sudah cakap dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11 Tuhan memberitahu sama kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Tuhan akan meninggikan derajat manusia mesti dengan syarat yang mesti dipenuhi. Syarat itu adalah ada ilmu dan ada iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat lebih kalau manusia ada ilmu dan iman. Dalam ayat ini Tuhan tidak cerita ilmu apa, tidak. Tapi sebaiknya Anda cari, pastikan Anda memiliki semua ini. Bukankah lebih bagus kalau Anda boleh main pingpong dengan hebat, tapi Anda juga boleh memakai rumah? Kan bagus. Anda boleh main badminton dengan hebat, kalau Anda pun boleh jadi imam. Anda boleh main bola dengan hebat, kalau Anda pun tetap menjadi orang yang beriman. Ya, mesti lebih bagus. Adik-adik semua yang mati untuk berdakwah pun perlu banyak ilmu. Saya uji perlu ada ilmu yang duniawi pun perlu ada. Termasuk suka pun kalau boleh Ustaz pandai suka baru senang sedikit sama orang untuk beriman. Satu contoh, saya pernah mengikuti seminar anjuran Arab Saudi tahun 90-an di Kelana Jaya. Waktu itu yang mengikuti seminar dari Filipina, dari Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Malaysia. Dari Sabah, saya ada 4 orang. Saya, Ustaz Abdul, Ustaz Ikhwan, dan Ustaz Abdullah Mahdi. Waktu itu, di samping Kelana Jaya, bangunan Kelana Jaya itu ada seminar dari Arab Saudi. Banyak juga UITM mengadakan seminar di situ. Pelajar UITM. Jadi saya perhatikan anak-anak muda dari UITM ini selalu main pingpong. Ini saya cerita pingpong. Selalu main pingpong. Tapi sedih ya, main pingpong saja. Dari jam 2 sampai jam 3, sampai jam 4, sampai jam 5, sampai malam. Dan semua orang Islam. Yang saya nampak semua orang Islam. Sembahyang memang tidak ada. Tidak ada sembahyang, pingpong saja. Jadi saya tertarik lah untuk mengajak mereka sembahyang. Bukan saya ajak, mari kita sembahyang, kalau kamu tidak sembahyang masuk neraka. Saya tidak begitu. Saya hanya main pingpong saja. Saya ada sedikit, boleh sedikit main pingpong. Jadi saya main pingpong dengan anak-anak ini. Main pingpong, main satu persatu. Akhirnya lama-lama anak-anak UITM yang main pingpong ini bilang, ini Pak Cik, rupanya hebat main pingpong. Jadi saya coba main terus. Rupanya seluruh pemain pingpong yang di situ semua boleh saya kalahkan. Boleh saya kalahkan. Maksud saya, Ustaz itu perlu pandai bersuka. Sebab apa? Tidak cukup dengan mari kita sembahyang, tapi cukup kita ajak dengan main pingpong. Alhamdulillah main pingpong 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama asal 1-2 ikut sembahyang. Saya tidak pernah mengajak sembahyang karena kalah semua. Saya menang pingpong, tak usah cakap mengajak sembahyang.
lama-lama ikut 1, 2, 3 semuanya. Ini cara approach kepada mereka yang pakar dalam bidang sukan ataupun yang boleh main sukan. Anak-anak muda perlu pandai sukan. Kalau boleh terus terang ya, ustaz-ustaz yang ahli agama pun perlu pandai sukan. Bolehkah sukan itu dipelajari? Why not? Kenapa tidak boleh? Walaupun kadang-kadang ada yang mengalah, mana boleh itu main bola pakai celana pendek, celana pendek jadi bahan untuk menghalang main sukan. Macam mana mau main bola pakai celana panjang? Sementara bolehlah pakai celana pendek main bola, kan tidak ada perempuan yang tengok, laki-laki apa masalahnya? Tapi kadang-kadang yang kecil ini boleh jadi besar, ya akhirnya takut orang mau main sukan itu melawan agama. Jadi begitu jadi. Akhirnya kadang-kadang dengan sistem yang ada ini, kadang-kadang kita akan tertinggal di belakang. Oleh itu, adik-adik semua yang dihormati, saya tetap menyeru agar Anda rajin belajar, kuat belajar, dan mesti smart. Sekali lagi, untuk smart perlu pandai mengaji dan mengkaji. Ini nasihat dakwah kepada kita. Saya teringat kata-kata ahli fikih Mesir, namanya Syekh Tantawi Jauhari. Saya baca ini dalam tafsirnya Al-Jawahir. Syekh Tantawi Jauhari mengatakan, al-ilmu wa dinu tawaman. Ilmu dan agama adalah saudara kembar. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Ilmu dan agama adalah saudara kembar. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Sebaiknya kita mesti berilmu, tetapi juga beragama. Jangan sampai kita beragama tapi tidak berilmu. Tidak boleh. Nanti kalau kita beragama tidak berilmu, susah juga. Sebab berilmu itu wajib, mesti dicapai. Al-Quran Suratul Isra ayat 36 berkata, "Lam syaitanir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Yang artinya, Anda jangan bertindak melainkan di atas dasar ilmu. Mau pasang lampu, pastikan tahu ilmu wiring, baru selamat. Kalau tidak tahu, nanti tidak selamat. Orang lain akan terbakar, rumah pun terbakar. Tapi perlu tahu ilmunya, kalau mau pasang lampu. Sukan pun perlu tahu itu. Main pun, main apa saja perlu tahu ilmunya. Orang yang boleh main badminton yang diajar oleh pakar dengan main sendiri tidak akan sama. Yang diajar oleh pakarnya itu akan lebih baik daripada main sendiri, karena main sendiri kurang ilmu, sementara pakar mengajar penuh dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Syekh Tantawi Jauhari mengatakan sekali lagi, al-ilmu wad dinu tawaman. Ilmu dan agama adalah saudara kembar. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Jadi adik-adik mesti cari dua-duanya, ilmu dan agama. Jangan agama saja tanpa ilmu. Satu ketika saya pernah ditanya oleh seorang. Orang ini bukan orang kecil, orang penting dalam ahli. Ustaz, mana lebih dulu, ilmu atau iman? Menurut dia, iman dulu, ilmu belakang. Ya, menurut pandangan saya tidak. Sebab Tuhan sudah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan Anda bertindak melainkan di atas dasar ilmu. Jadi pandangan saya, bagi saya, ilmu dulu, barulah ada iman yang betul. Tapi Ustaz, dia melawan, tapi tidak mau melawan dulu. Tapi Ustaz, itu Abu Bakar bukan ada ilmu, dia terus beriman. Saya tanya, dari mana Anda tahu yang Abu Bakar tidak berilmu? Oh, Abu Bakar pakar sosiologi. Abu Bakar pakar sosiologi. Banyak tahu tentang ilmu kemasyarakatan. Itu ahli, mana ada ilmu? Siapa tahu? Ahli pakar perang, teknik perang ahli, number 1. Malah disebutkan oleh ahli sejarah, kalau ada 100 orang dibunuh oleh orang Islam, orang kafir, 99 ahli yang dibunuh. Sampai begitu, dan sifatkan kepakaran ahli dalam bidang teknik perang.
Jadi saya tidak tahu lah, saya tidak paham lah kalau Abu Bakar dikatakan tidak berilmu, ahli tidak berilmu, saya tidak paham. Yang setahu saya mereka ini berilmu. Abu Bakar berilmu, Umar tak apa ilmunya. Dia ahli kenegaraan, bukan kecil. Ahli kenegaraan. Jadi ketika saya ditanya mana lebih dulu iman atau ilmu, pandangan saya ilmu. Kenapa saya berpandangan seperti ini? Sebab ada ayat surah Isra ayat 36 atau 37. Taqfu ma laysa laka bihi inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anda tidak dibenarkan bertindak melainkan mesti atas dasar ilmu. Ustaz, apa hukumnya makan ketam? Umpamanya saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya makan ketam kalung? Kalau saya tidak berilmu, tentu saya akan bilang tidak boleh, haram. Kenapa? Bapak saya bilang haram. Ataupun adat kami tidak makan ketam. Saya tanya adik-adik, bolehkah hukum didasarkan kepada adat bersama? Jadi siapa yang mencipta hukum? Hanya Tuhan saja. Dahulu ketam kalung haram. Ya, mana ada orang makan ketam kalung tidak makan dulu. Tahun 78 dulu masih dibilang sebagai haram. Sekarang ini sudah halal. Kenapa? Yang dulu mengharamkan itu tidak atas dasar pengetahuan, atas dasar adat kebiasaan. Saya tanya adik-adik, telur penyu halal atau haram? Halal. Penyunya? Kenapa begitu? Telurnya halal, penyunya haram. Kenapa begitu? Nenek bilang. Ya, maksud saya pastikan Anda berilmu baru bertindak. Jadi kalau ditanya apa hukum, ilmu pelajari baru jawab hukum. Jangan menghukum tidak tahu dan tidak mau belajar ilmu. Sungguh mengecewakan. Sungguh mengecewakan kalau begitu. Bertentangan dengan kebenaran Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi peran adik-adik mesti belajar dan belajar. Saya diberi tajuk adalah pelajar dan peranannya dalam Islam. Apa peranan Anda sekarang ini? Anda mesti rajin belajar. Itu saja yang saya mau tekankan. Anda mesti rajin belajar. Belajar apa? Belajar apa saja. Semua subjek Anda perlu belajar. Saya pernah, saya sendiri ya, banyak saya mendengar, kasihanlah pokoknya. Satu ketika ada jiran saya datang ke rumah, Ustaz, saya ini selalu tidak senang hati. Malah saya marah. Sebab saya pernah satu ketika didatangi orang-orang dari satu kumpulan membaca Yasin di rumah saya. Membaca Yasin di rumah saya. Mereka semua bilang bahwa saya sakit kena hantu. Jadi akhirnya satu kumpulan ke rumah saya membaca Yasin. Saya tahu orang ini orang yang pendiam, sangat pendiam, sebelah sangat pendiam. Saya akan cerita perlunya berilmu tentu tidak. Orang ini sangat pendiam dan tidak ada kawan. Pendiam tidak ada kawan. Apa nasihat saya kepada dia? Saya tidak suruh dengar saya baca Yasin nanti dan akan hilang. Saya tidak. Saya cakap besok pagi bagus kita jogging. Besok pagi kita jogging. Jadi asal pagi saya ajak kawan di jogging. Jogging sama-sama. Orangnya kerja di hospital. Kerja di hospital, pegawai di hospital. Pagi jogging. Besoknya, jangan lupa besok jogging. Dia sudah senang, sudah enjoy dengan jogging. Ini jogging, selalu jogging. Sudah jogging, sudah biasa jogging. Saya kasih tahu. Namanya Jatim. Kawan,
Pak Jatin, saya sebut Pak ya, dia pun anaknya sudah besar-besar. Pak Jatin, sekarang Anda sudah secara fisik sudah barangkali sehat. Yang kedua nasihat saya, pastikan Pak Jatin cari orang yang jujur, yang boleh selalu memberi pikiran yang baik. Cari orang yang jujur, yang boleh selalu memberi pikiran yang bagus-bagus. Apa dia bilang? Betul begitu Ustaz. Saya sebelum datang orang, katanya penyakit saya ini kena hantu dan boleh diobati dengan begini. Anehnya Ustaz, orang itu minta duit sama saya sampai 900. Pernah habis duit sampai 3-4 ribu. Jadi saya cerita, kalau itu menjadi apa? Saya bilang itu musuh yang Anda, sehingga duit Anda habis. Orang yang bagus pasti akan menasihati dengan cara yang jujur dan tidak berbohong, sebab mau kawannya sehat. Akhirnya itulah dua yang saya kasih, rajin exercise, jogging supaya sehat badan, dan cari kawan yang boleh memberi pikiran yang bagus. Hari-hari dan sebentar datang ke rumah, barangkali dianggap oleh dia saya boleh memberi pikiran yang bagus. Sehingga satu ketika jam 3 pagi ketuk rumah saya. Saya kira jam 3 pagi. Saya buka, Ustaz, Assalamualaikum. Kenapa? Enggak Ustaz, saya hanya mau tengok Ustaz saja. Waalaikumsalam. Saya terus pulang. Itu dilakukan banyak kali dilakukan. Jadi begini, untuk mengobati orang yang secara psikologi agak terganggu, pertama badan pastikan sehat, yang kedua kasih motivasi yang bagus-bagus, jangan dijangankan, jangan dirusak ekonominya, nanti ambil dunia, kasihlah pikiran yang bagus-bagus. Di antaranya adalah sebentar baca Quran, dan kalau boleh saya bilang baca Quran, fahami isi ajaran. Saya kasih tafsir Quran. Baca Quran, fahami isi ajaran. Kalau tidak paham, nanti jumpa saya. Kalau saya pun tidak paham, nanti kita jumpa orang yang lebih tahu. Nah, ini semua yang dibagi ini contoh untuk memastikan menghadapi orang perlu dengan ilmu. Kalau orang itu psikologinya kurang tenang, ya perlu psikologinya tinggi, motivasi psikologinya tinggi. Adik-adik semua yang dibagi, saya ada kawan belajar dari England. Dia pernah nampak ada seorang pakar psikologi di England. Saya bukan cerita Englandnya dan mananya, tapi kepakaran dalam psikologi. Kalau orang sakit jumpa dia tidak pakai obat, tidak ada obat. Obatnya motivasi psikologi, motivasi. Ini juga perlu kepada ilmu psikologi. Apa yang saya ceritakan tadi adalah kalau kita bertindak, pastikan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu itu tentang ilmu lampu, pastikan Anda juga belajar wiring. Kalau Anda mau pandai dalam bidang sukan, ya belajar sukan, ilmu tentang sukan. Kalau Anda perlu bergaul dengan orang, belajarlah ilmu sosiologi tentang sosial. Kalau Anda mau pandai dalam bidang hukum, belajar dasarnya hukum Tuhan. Tuhan hukumnya tidak akan jahat. Semua bagus. Disebutkan oleh Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal